sampai di Masjid Wasmatawati. Oke. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wal mukhbitin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan yadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa qala aidan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada panutan kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan kita, termasuk suri tauladan bangsa kita. Di dalam sejarah negeri kita Indonesia ini melaksanakan atau membentuk sebuah negara, membentuk Pancasila itu mirip dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam mengembangkan namanya Piagam Madinah. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan ini khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara marilah kita semakin mencintai tanah air kita, semakin mencintai bangsa kita, semakin mencintai negara kita. Karena ada satu hikmah yang mengatakan hubbul watan minal iman, bahwa cinta tanah air itu adalah sebahagian daripada iman. Di dalam ayat Al-Quran dikatakan walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Di antara ciri orang yang beriman adalah mereka yang betul-betul menjaga amanah dan menjaga kesepakatan. Jadi sesuatu yang sudah disepakati itu pasti ditepati oleh seorang yang beriman, oleh seorang yang imannya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan ini khatib ingin menyampaikan terkait dengan bahwa muslim militan itu pasti cinta tanah air. Di dalam ayat Al-Quran yang tadi dibacakan di awal muqaddimah, khatib menyampaikan bahwa di antara target kita sebagai umat Islam adalah menjadi muslim yang militan, bukan muslim hanya sekedar tertulis di KTP, bukan muslim KW kualitasnya rendah, tetapi muslim yang betul-betul militan. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwa muslim militan itu diistilahkan dengan nama al-mukhbitin. Jadi muslim yang betul-betul mukhbit. Ulama atau para ahli tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mukhbit, itu adalah diantaranya al-khasyi'in, jadi muslim yang khusyuk. Ada yang mengatakan al-mukhlisin, muslim yang ikhlas. Ar-raqiqah qulubuhum, muslim yang lembut hatinya.
alladzina la yazlimun, muslim yang tidak zalim, yang tidak pernah zalim kepada apapun, kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun. Itu adalah muslim militan. Di dalam ayat selanjutnya Allah menyebutkan ada 4 ciri muslim militan. Nah, ciri muslim militan itu yang pertama adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nah, ini target kita. Jadi kita semakin meningkat kualitas keislaman kita, kemilitaran kita dengan ciri yang pertama, ketika disebutkan nama Allah hati kita bergetar. Para ahli tafsir menyebut yang dimaksud dengan bergetar adalah hatinya takut kepada Allah. Ketika disebut nama Allah hatinya takut kalau seandainya dia sering lupa kepada Allah. Kalau disebut nama Allah hatinya takut kalau amalnya tidak maksimal. Kalau disebut nama Allah dia takut seandainya dia tidak bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ayat-ayat Allah juga bergetar hatinya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain dikatakan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur fa ulaika humul khasirun wa man kafara fa ulaika humul khasirun. Jadi orang yang beriman itu orang yang beriman itu adalah orang diantaranya adalah yang mengimani membaca Al-Quran, yang senantiasa membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya membaca. Jadi orang yang bergetar hatinya itu pasti ingin senantiasa membaca ayat-ayatnya. Jadi apakah kita di dalam setiap hari ini senantiasa membaca ayat-ayat Allah, bergandengan dengan Al-Quran, senantiasa bersama Al-Quran? Itu adalah ciri bahwa kita ini bergetar tatkala disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana juga dalam kisah misalnya Umar bin Khattab bergetar ketika mendengar nama Allah, ketika mendengar ayat-ayat Allah, sampai-sampai ketika dia ingin membunuh Rasulullah, pedangnya terjatuh dan akhirnya beliau masuk Islam. Padahal tadinya beliau adalah seorang penjahat yang sangat kakak. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, itu yang pertama, muslim militan itu senantiasa bergetar hatinya ketika disebut Allah, bergetar hatinya ketika melihat ayat-ayat Allah, termasuk ayat-ayat kauniyah. Melihat orang yang tidak mampu bergetar hatinya, bergetar hatinya. Melihat keindahan dunia bergetar hatinya. Betapa Allah telah menciptakan sedemikian rupa yang begitu hebat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang kedua, ciri muslim militan adalah wasabirina ala ma asabahum. Orang yang senantiasa sabar terhadap apa yang menimpanya. Muslim militan ini muslim yang sabar. Kalau sering marah-marah berarti belum militan. Kalau sering menggerutu berarti belum militan, gitu ya. Tetapi dalam hadis dikatakan bahwa sabar itu ada 3 level. Sabar itu ada 3 tingkatan. Tingkatan paling bawah adalah sabar menghadapi musibah, sabar menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan, sabar menghadapi hal-hal yang tidak enak, tidak menyenangkan. Sabar menghadapi musibah, sabar menghadapi problem, sabar menghadapi ujian dan cobaan hidup. Itu menurut hadis adalah sabar yang paling rendah. Walaupun kalau kita rasakan ternyata musibah itu berat juga. Tetapi menurut hadis dikatakan bahwa ada sabar yang lebih tinggi dari menghadapi musibah, adalah sabar menjalankan kewajiban Allah, sabar menjalankan ibadah, sabar menjalankan amal soleh. Karena seseorang yang tidak sabar tidak mungkin akan datang ke masjid untuk sholat Jumat berjamaah. Seorang yang tidak sabar tidak mungkin akan berzakat. Seorang yang tidak sabar tidak mungkin akan berpuasa. Seorang yang tidak sabar tidak mungkin dia akan berhaji dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lain.
Ternyata katanya sabar ini lebih tinggi sulitnya dibanding dengan sabar yang pertama. Dan sabar yang paling tinggi menurut hadis Rasulullah adalah sabar menghadapi maksiat, menjauhi kemaksiatan, menjauhi keburukan, menjauhi kezaliman. Apalagi jika hal itu nampak di depan mata. Misalnya seorang pejabat, itu betapa beratnya sabar kalau ada kesempatan untuk korupsi. Itu butuh kesabaran ekstra dan luar biasa. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi bagi seorang muslim justru sabar itu ada 3 jenis. Bukan hanya terhadap musibah, tetapi dalam menghadapi kewajiban dan menjauhi larangan. Nah, ini butuh kesabaran yang sangat luar biasa. Dan orang yang militan, seorang muslim yang militan, pasti dia akan sabar menghadapi semua itu. Kalau kita renungkan, ternyata betul juga. Kalau terhadap musibah, biasanya misalnya ada musibah, ada aja yang nolong. Tetapi kalau menjalankan kewajiban, kadang-kadang tetangga aja nggak berani mengingatkan kita. Misalnya kita lupa sholat, kadang-kadang nggak berani teman kita mengingatkan. Teman kerja kita mengingatkan juga nggak berani. Misalnya kita tidak membayar zakat dan lain sebagainya. Meninggalkan kemaksiatan juga sama, apalagi kadang-kadang orang nggak berani melarang karena takut ini dan itu dan lain sebagainya. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia. Yang ketiga, ciri muslim militan adalah wal muqimis shalah. Orang yang senantiasa mendirikan sholat. Sholat 5 waktu yang wajib dan sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Orang yang senantiasa melaksanakan sholat, bahkan di dalam ayat lain dikatakan bahwa sholat itu ada 2 hal. Yang pertama khasyi'un, yang kedua hafizun. Jadi sholat itu yang pertama harus khusyuk. Orang yang mendirikan sholat itu orang yang sholatnya khusyuk. Yang kedua orang yang senantiasa menjaga sholat. Jadi khusyuk dan menjaga sholat, itulah orang yang mendirikan sholat. Jadi khusyuk juga perlu, menjaga sholat juga perlu. Kenapa? Karena ada juga sholat yang justru menimbulkan kecelakaan. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Alladzina hum fi sholatihim sahun, ketika sholatnya itu adalah dalam keadaan lalai. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang terakhir, muslim militan itu adalah muslim yang senantiasa menafkahkan sebahagian kecil rezekinya. Jadi tidak usah seluruhnya. Umat Islam itu di dalam zakat umumnya 2,5%. Umumnya ya, ada juga pertanian misalnya 5% atau 10%. Kalau Rasulullah itu infaknya 60%, tapi kalau umatnya tidak usah terlalu banyak. Minma, ada kata min, selanjutnya ada jamak ya. Itu kan zomir yang menunjukkan jamak. Ma rozaqnahum yunfikun, sebahagian kecil saja. Itu adalah merupakan ciri seorang yang militan, seorang muslim yang militan, seorang muslim yang dermawan, seorang muslim yang senantiasa menafkahkan sebahagian rezekinya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, muslim militan itu pasti cinta tanah air. Jadi muslim militan itu pasti seorang yang beriman. Di dalam Quran surat Al-Mu'minun dikatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ke bawahnya ayat selanjutnya lagi walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Seorang yang menjaga amanah, yang menunaikan amanah, seorang yang menunaikan janji, kesepakatan. Bangsa Indonesia ini adalah bangsa kesepakatan. Umat Islam, para ulama telah membentuk Pancasila. Pancasila ini adalah kesepakatan. Maka para ulama mengistilahkannya, ada yang menyebut Darul Ahdi Wasyahadah. Jadi bangsa Indonesia ini adalah hasil kesepakatan bersama,
hasil perjanjian bersama antara kita umat Islam dan seluruh komponen bangsa. Ada juga yang menyebut Darul Mitsaq, yaitu negara hasil kesepakatan. Artinya apa? Artinya adalah bahwa seorang mukmin, seorang muslim yang militan, dia itu pasti menjaga kesepakatan. Oleh karena bangsa ini adalah kesepakatan, tanah air kita ini adalah kesepakatan kita, maka adalah satu kewajiban bagi seorang muslim adalah mencintai tanah airnya. Mencintai tanah airnya dengan apa? Dengan cara membangun, dengan cara bekerja, dengan cara melakukan apapun untuk kebaikan sekecil apapun, mulai dari sekarang dan mulai dari saat ini, dari yang paling kecil, dari diri sendiri yang tentunya akan bermanfaat bagi keutuhan bangsa dan negara kita. Beberapa hari lagi kita akan melaksanakan HUT kemerdekaan Indonesia. Maka seorang yang beriman, seorang yang teguh pendiriannya kepada Allah, seorang muslim yang militan, itu pasti mencintai tanah airnya. Tapi tentu nanti jika ada acara-acara, tentu kita harus betul-betul menghindari hal-hal yang mubazir, ya. Misalnya ada perlombaan-perlombaan dan lain sebagainya, itu harus betul-betul dihindari hal-hal yang mubazir. Kenapa? Karena khawatirnya justru acara-acara yang mubazir itu justru bukan mencerminkan cinta kita kepada bangsa dan negara kita. Kita senantiasa berdoa kepada Allah sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang militan, agar bangsa kita semakin maju, agar bangsa kita semakin sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsi rahmah wa amara bi imtisali ma'muratihi wa jibina bi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqaa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhuli jahannam ma'wa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warḍallahu ma'an jami'i sahabatil qarabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bidulatil islam bihidayatika rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'a'ana innaka antas sami'ul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.